Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallah bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadat aqwamin idza sami'ul khaira badaru ilal amali bima yasma'un. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu likulli man yaqilun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bihadihim yahtadun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan di awal pertemuan kita pagi hari ini kecuali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih berkenan melimpahkan rahmat, karunia, taufik dan hidayah kepada kita semua. Sehingga berkat limpahan itu semua, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, iman dan Islam kita, sehingga kita dapat bertemu dengan hari yang amat mulia, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang baru saja kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi bekal kita di hari akhirat nanti. Berikutnya selawat dan salam tiada hentinya senantiasa kita kirimkan kepada baginda kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya dengan satu harapan. Kita mengharapkan syafaatnya, kita mengharapkan pertolongannya pada hari, pada waktu, pada tempat yang memang kita semuanya sangat membutuhkannya. Mudah-mudahan beliau akan berkenan memberikan syafaat pada kita ketika kita sangat membutuhkannya nanti. Amin. Allahumma amin. Sebagai motif pada hari ini kembali berpesan, berwasiat khususnya untuk dari khotib sendiri dan selanjutnya bagi kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita wujudkan dengan bentuk amal perbuatan kita sehari-hari, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk senantiasa meninggalkan larangannya. Karena hanya inilah yang bakal kita bawa nanti, yang bakal kita gunakan ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana harta benda kita, anak istri kita tidak akan dapat membantu kita kecuali amal ibadah kita yang sudah kita lakukan selama kita hidup di atas dunia ini. Mari bersama-sama kita perbaharui, kita tingkatkan dan kita jelaskan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimahullah, adapun judul khutbah kita pada hari ini adalah makna berhari raya ataupun makna hari raya yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai hari raya, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Artinya, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan atau dua keberuntungan, di mana dia akan merasa berbahagia dengan kedua kebahagiaan tersebut. Yang pertama, dia akan merasa bahagia dan beruntung
ketika ia berbuka ataupun berhari raya. Dan yang kedua adalah dia akan merasa bahagia dan beruntung ketika dia nanti menghadap kepada Tuhannya. Kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang berbahagia, kebahagiaan pertama sudah sama-sama kita peroleh bagi mereka-mereka yang berpuasa, di mana ketika mereka berbuka dan pada hari ini ketika berhari raya merasakan betapa bahagianya kita ketika kita menikmati buka kita dan ketika kita menikmati hari raya ini. Namun demikian, meskipun banyak yang tidak berpuasa, mereka pun ikut berbahagia. Oleh karena itu, alangkah ruginya kita manakala kita yang berpuasa tidak akan merasakan kebahagiaan tersebut, tidak merasakan kebahagiaan ketika kita berbuka dan ketika kita berhari raya ini. Meskipun kata Rasul, ketika kita berbuka hanya dengan sebutir kurma, bahkan ketika berpuasa kita berbuka itu hanya dengan air yang putih, namun kebahagiaan di sisi Allah sudah terletak, sudah tersedia diberikan untuk kita semua. Itulah hinganya setiap orang-orang berpuasa mereka sangat menantikan datangnya saat berbuka ataupun saat berhari raya tersebut. Yang kedua adalah kebahagiaan yang tidak mudah didapat dan tidak akan didapat kecuali orang mereka yang benar-benar berpuasa. Mereka nantinya ketika mati atau ketika menghadap Tuhannya benar-benar akan merasakan kebahagiaan itu akibat ataupun berkat puasanya yang dilaksanakan di atas dunia ini. Itu sebabnya maka ketika kita berpuasa banyak sekali godaan, banyak sekali rintangan yang kita alami, lebih-lebih lagi di saat-saat seperti sekarang ini. Di tengah hari yang panas, kadang-kala kita merasa haus, datanglah teman kadang menggoda, merayu kita untuk membatalkan puasa kita. Namun berkat bimbingan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap dapat mempertahankan puasa kita. Orang yang beriman senantiasa melihat, memperhatikan akan kehendak hawa nafsu, di mana nafsu adalah merupakan salah satu penghalang bagi kita manakala kita tidak dapat mengendalikan ataupun tidak dapat memeliharanya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu kamu itu kerjanya hanyalah menyuruh kamu untuk berbuat keburukan. Itu sebabnya manakala kita mengikuti kehendak hawa nafsu, maka keburukanlah, kehancuranlah yang bakal kita hadapi. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan nafsu, karena nafsu adalah salah satu rahmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita disuruh untuk menahan, untuk mengekang, untuk mengatur nafsu itu sehingga benar-benar nafsu itu adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya, malah justru menjadi laknat yang diberikan Allah kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Inilah kita lihat di sekitar kita, di keluarga kita, bahkan di negara kita ini banyak para pemimpin besar yang hancur akibat memperturutkan kehendak hawa nafsu. Mungkin dia sebagai pemimpin sanggup mengendalikan hawa nafsunya, tapi dirongrong oleh istrinya malah justru yang tidak memegang kekuasaan bisa menjatuhkan jabatan ataupun kedudukan daripada suaminya. Sekali lagi, begitulah jeleknya nafsu, begitulah kehendak nafsu yang senantiasa dikendalikan oleh setan. Nafsu adalah merupakan kendaraan yang diberikan Allah untuk menggoda manusia melalui nafsu ini. Itulah sebabnya dalam bulan Ramadan ini kita berusaha sekuat tenaga untuk dapat mengatur dan menahan hawa nafsu kita, sehingga benar-benar nafsu itu menjadi rahmat dalam kehidupan kita ini. Kita lihat malaikat hanya diberikan akal, sehingga tidak ada selera, tidak ingin membangun, tidak ingin berkeluarga, tidak ingin yang lain-lain. Mereka monoton, melulu hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat tidak punya kemajuan. Berbeda dengan manusia, dibekali nafsu, dibekali akal, sehingga manusia ini banyak kemauan. Itu sebabnya pula pernah kita baca bahwasanya manusia punya 1001 macam nafsu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan induk daripada nafsu kita adalah nafsu makan dan minum. Bukankah orang tua kita terdahulu, nenek moyang kita, yaitu
Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga hanya karena makan buah khuldi. Lagi-lagi hanya karena masalah makan akhirnya terusir dari surga. Allah menyediakan 1.000 macam, 1.001 macam buah-buahan di surga yang lezat-lezat. Hanya satu yang dilarang. Namun Nabiullah Adam tidak dapat menahan daripada nafsu tersebut. Akhirnya terusir dari surga. Ini adalah merupakan kenyataan yang sudah sama-sama kita ketahui. Selanjutnya, kita saja dalam kehidupan di dunia ini sekarang adalah merupakan salah satu beban berat bagi kita. Kalau kita hanya memikirkan masalah makan. Banyak orang yang kadang-kala waktu subuh datang tidak sempat lagi mengerjakan sholat subuh, tapi langsung ke pasar. Alasannya apa? Tidak lain, mencari makan. Banyak pula orang yang mau bekerja berat, berkebun, bertani dan sebagainya. Tidak lain, tujuannya adalah untuk mencari makan. Bahkan banyak para pejabat, para pegawai, mereka semua bekerja hanya untuk mencari makan. Mustahil kalau mereka tidak digaji, tidak bisa makan, tidak mau mereka itu mengerjakan tugas-tugasnya. Memang begitulah. Pengaruh makan dan minum dalam kehidupan kita adalah merupakan masalah yang besar. Apalagi seperti sekarang ini, beras harganya mahal, yang lain-lain mahal semua, adalah merupakan suatu tantangan dalam kehidupan kita. Makanya agama datang hadir kepada kita untuk menghadapi itu semua, agar kita tetap berpegang kepada ajaran Allah, sehingga bagaimanapun beratnya ujian kita hidup ini tidak akan menggoyahkan iman kita, sehingga benar-benar nantinya kita itu kembali menghadap Allah menjadi insan yang takwa, yang benar-benar bagaimana diharapkan kita berpuasa ini adalah menciptakan manusia untuk bertakwa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini telah mengerjakan ibadah puasa dan rangkaian ibadah lainnya, kemudian sanggup mempertahankan setelah berakhirnya ini, bahkan justru lebih meningkatkan lagi amal-amal kita itu, lebih lagi meningkatkan kinerja kita, karya-karya kita tingkatkan setelah selesai bulan puasa ini, sehingga benar-benar kita akhirnya dapat meraih kedudukan di sisi Allah, yaitu kedudukan yang teramat mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada lain manusia yang paling mulia di antara kamu di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Maka mari sekali lagi dengan datangnya hari raya ini kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar kita menjadi manusia yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberikan kesehatan, tetap memberikan kenikmatan, tetap menguatkan iman dan Islam kita. Meskipun cobaan dan kehidupan ini sangat banyak, sangat berat dan sangat pedih untuk kita lalui, tapi kita berharap pada Allah agar Allah tetap memberikan bimbingan, berikan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat menghadapi semua itu dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran agama Allah, maka Allah berjanji akan menunjukinya ke jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع عبادتنا إنك أنت السميع الدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير ما سألك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر Allah